Halo semua, bagaimana kabar kalian di hari ini? Masih tetap semangat bukan mengikuti pembelajaran dari rumah? Baiklah, kita akan lanjut pelajaran kita di hari ini. Tema 8, keselamatan di rumah dan di perjalanan. Subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan. Pembelajaran 1 dan 2. Jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar. Hari Minggu, Udin dan teman-teman berlibur ke Pantai Ancol. Mereka berangkat menggunakan bus pariwisata. Berlibur ke pantai ada aturannya. Coba dengarkan percakapan siswa dengan ibu guru. Ibu guru, dengarkan aturan yang ibu sampaikan ya nak. Anak-anak harus mematuhi aturan perjalanan kita. Ada yang tahu mengapa kita harus patuh pada aturan? Udin, tahu Bu, agar kita selamat dalam perjalanan. Selanjutnya, selamat pula kembali ke rumah masing-masing. Ibu guru, hebat anak ibu. Jadi kita harus patuh pada aturan perjalanan kita ya nak? Siswa, iya Bu. Nah, sekarang mari kita baca teks yang berjudul Aturan Keselamatan dalam Bus. Coba kamu simak dengan baik. Melakukan perjalanan dengan bus ada aturannya. Aturan dibuat ada gunanya. Dengan mematuhi aturan, kita akan selamat dalam perjalanan. Tidak hanya itu, kita juga akan dapat menikmati perjalanan dengan baik. Kita akan merasa aman dan nyaman dalam perjalanan. Ada beberapa aturan yang harus kita patuhi ketika melakukan perjalanan dengan bus. Antara lain, naik ke dalam bus dengan tertib, duduk di kursi masing-masing dengan baik, tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela, dan berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Setiap melakukan perjalanan dengan bus, kita harus mematuhi aturan tersebut dengan baik. Nah, di sini ada pertanyaan, apa isi teks di atas? Ya, isi teks yang tadi sudah Ibu baca adalah aturan keselamatan dalam bus. Apa saja aturan ketika melakukan perjalanan dengan bus? Ya, antara lain naik ke dalam bus dengan tertib, duduk di kursi masing-masing dengan baik, tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela, dan berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Jadi, ketika kamu melakukan perjalanan dengan bus, kamu pun harus mematuhi aturan tersebut. Ayo mengamati, bacalah kembali teks aturan keselamatan dalam bus dengan teliti. Masih ingatkah kamu aturan penggunaan huruf kapital? Huruf kapital digunakan untuk menulis nama Tuhan. Ya, kita kembali mengulang pelajaran tentang huruf kapital. Bacalah beberapa kalimat berikut dengan nyaring. Perhatikan kalimat yang ada pada slide ini ya nak ya, bagaimana penulisannya. Yang pertama, kita harus berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Coba kamu lihat. Nah, ketika menulis Tuhan, huruf T atau huruf di awal Tuhan dipakai huruf kapital. Yang kedua, kesehatan yang kita miliki merupakan anugerah yang maha pengasih. Yang maha pengasih ini adalah kata ganti untuk Tuhan ya. Maka kita gunakan juga huruf kapital di awal katanya ya nak ya. Y besar dan M besar. 3. Udara yang kita hirup merupakan anugerah yang maha kuasa. Ini juga merupakan kata ganti untuk Tuhan. Makanya pakai huruf kapital di awal ya, ya. Ada Y besar dan M besar. Tentu kamu semakin paham dengan penggunaan huruf kapital bukan? Sekarang, masih ingatkah kamu hari apa Udin dan teman-teman berlibur ke pantai? Iya, amatilah gambar kalender berikut dengan teliti. Ya, ini ada sebuah kalender. Tertulis nama bulannya Januari. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Ya, perhatikan. Ini kalender di bulan Januari.
ada nama-nama hari. Dalam menulis nama hari, di awal kita selalu harus pakai huruf kapital. Coba perhatikan. Minggu M besar, Senin S-nya besar, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Masing-masing diawali dengan huruf kapital. Jadi hari ini kita akan belajar tentang waktu, yaitu satu minggu ya nak ya. Satu minggu itu ada berapa hari? Tahukah kamu berapa hari dalam satu minggu? Satu minggu sama dengan 7 hari. Ya, jadi kita tahu nama-nama hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Perhatikan ketika menulis nama hari, kita harus selalu menggunakan huruf kapital di awal. Oke, selanjutnya kita akan berlatih. Kerjakanlah latihan berikut dengan teliti. Yang pertama, Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek selama 4 minggu. Berapa harikah Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek? Ingat, 1 minggu ada 7 hari. Nah, jika berliburnya selama 4 minggu, maka berapa harikah Udin dan keluarga berlibur di rumah nenek? Nah, 7 kali 4 sama dengan 28 hari. Yang kedua, Udin dan teman-teman berlibur keluar kota selama 2 minggu. Berapa harikah Udin dan teman-teman berlibur keluar kota? Ya, kamu harus ingat bahwa 1 minggu itu ada 7 hari. Nah, bila Udin berlibur selama 2 minggu artinya 2 kali 7 sama dengan 14 hari. Yang ketiga, 4 dan 5, Ibu yakin kamu pasti bisa mengerjakannya. Cobalah kamu kerjakan di buku tugasmu secara mandiri. Namun, bila kamu menemukan kesulitan, kamu bisa minta bantuan orang tuamu. Kita lanjut pelajaran kita. Masih ingatkah kamu pembelajaran sebelumnya? Ya, pelajaran sebelumnya tentang berlibur ke pantai. Kemana Udin dan teman-teman berlibur? Nah, Udin dan teman-teman berlibur ke pantai Ancol. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman di pantai? Ya, kira-kira apa yang dilakukan Udin dan teman-teman? Mereka bermain sambil menikmati pemandangan. Mereka juga mengupas kerang. Sekarang, ayo amati gambar berikut dengan teliti. Ibu guru, hati-hati mengupas kerangnya ya nak. Kulitnya tajam, nanti tanganmu bisa terluka jika tidak berhati-hati. Siswa, iya terima kasih Bu, kami akan berhati-hati. Udin dan teman-teman belajar membuat kerajinan dari kulit kerang. Udin dan teman-teman belajar dengan rukun. Sikap mereka mencontohkan sikap hidup rukun. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Jadi dimanapun kamu berada, ingatlah selalu untuk menerapkan hidup rukun. Berikanlah 5 contoh kegiatan belajar yang pernah kamu lakukan bersama temanmu. Tuliskan pada tabel berikut. Ya, coba kamu berikan 5 contoh kegiatan belajar yang mencerminkan persatuan dalam keragaman. Atau contoh kegiatan belajar mencerminkan hidup rukun. Ya, nak, ya. Di sini sudah diberi 1 contohnya. Belajar membuat kerajinan kulit kerang bersama teman. Yang kedua, kamu bisa isi misalnya belajar kelompok dengan teman. Ya, kamu bisa lengkapi sampai 5 paling sedikit ya nak ya. Kita lanjut pelajaran kita. Udin dan teman-teman bermain di pantai Ancol. Nah, perhatikan penulisan pantai Ancol di garis bawahi. Huruf kapital juga digunakan pada awal kata nama tempat. Perhatikan contoh kalimat-kalimat berikut. Yang pertama, keluarga Siti berlibur ke Danau Toba. Ya, Danau Toba ini menunjukkan tempat. Maka awal katanya pakai huruf kapital. Danau D besar, Toba T besar. 2. Beni dan keluarga menyeberangi Selat Sunda dengan kapal. Ya, Selat Sunda merupakan nama tempat. Maka awal katanya ditulis menggunakan huruf kapital. Nah, tugasmu di hari ini yang kedua,
Perhatikan kesalahan pada kalimat berikut. Ada 5 kalimat di sini ya. Namun belum menggunakan aturan penggunaan huruf kapital yang tepat. Tugas kamu memperbaiki penulisan huruf kapitalnya. Yang pertama coba perhatikan. Lani dan teman-teman mengamati letak Selat Malaka pada peta. Iya, di sini Lani sudah betul pakai huruf kapital ya, L-nya, L besar. Nah, Selat Malaka ini menunjukkan nama tempat, maka seharusnya ditulis atau awal katanya ditulis menggunakan huruf kapital. S-nya harus S besar, M-nya juga harus M besar. Kamu tulis ulanglah di dalam buku tugasmu ya nak ya. Ada 5 soal. Yang kedua, Sungai Kapuas adalah salah satu sungai terpanjang di Indonesia. Yang mana di sini yang menunjukkan nama tempat nak? Iya, Sungai Kapuas ya. Ini S-nya sudah pakai huruf besar, tinggal huruf K pada kata Kapuas ya. Indonesia sudah betul pakai huruf I besar di awal. Yang ketiga, Ngarai Sianok terdapat di Bukit Tinggi. Iya, ini Ngarai Sianok dan Bukit Tinggi yang menunjukkan nama tempat. Nah, bagaimana cara penulisan yang tepat? Kamu perbaikilah ya nak ya. Yang keempat, Udin dan keluarga liburan ke Pantai Parangtritis. Ya, yang menunjukkan nama tempat adalah Pantai Parangtritis. Bagaimana sepatutnya kita tulis Pantai Parangtritis? Ya, P-nya masing-masing pakai P besar ya. Pantai P besar, Parangtritis P besar. Yang kelima, Edo dan teman-teman melewati Jalan Malioboro. Nah, yang menunjukkan nama tempat di sini adalah Jalan Malioboro. Maka kamu tulislah menggunakan huruf kapital di awal kata ya nak ya. Demikian saja pelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian kamu. Cobalah tugas-tugas yang Ibu berikan supaya kamu kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Ibu harap kamu akan mengumpulkan tugasmu pada esok hari. Sampai jumpa pada pelajaran kita selanjutnya.